Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2023. Begitu banyak kasih Tuhan, begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan biar pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, mau bersyukur untuk segala apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan memuji menyembah Engkau pagi hari ini. Kami rindu hadirat-Mu nyata di tempat ini. Biar kasih Tuhan mengalir memenuhi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kerinduan kami mendekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu, mari buka mulutmu, naikkan suaramu, naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami. Sungguh Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kasih setia-Mu bagi kami. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur sebab Kau setia, Tuhan yang ada bersama kami. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama, menyertai kami Tuhan. Terima kasih. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami setiap saat. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku
pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Sepanjang tahun 2023 kami berjalan dalam rencana Tuhan. Terkadang kami lemah, terkadang kami harus melewati proses. Tapi kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh menyembah Engkau, ini bukti Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami hebat, Tuhan kami setia, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami selalu menyertai kami, Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak
Bapa
dengan Bapa yang baik. Dia selalu menunjukkan kasih setianya. Dia pelihara kita, Dia jagai kita, Dia berkati kita, Dia sediakan yang kita butuhkan. Bukankah Dia Tuhan yang layak ditinggikan, Dia Tuhan yang layak dipuji. Mari pagi hari ini sampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan, untuk segala kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan bahkan sepanjang tahun ini. Mari akhiri dengan ucapan syukur dan katakan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan yang sanggup memelihara hidupku, Tuhan yang sanggup memberkatiku, Tuhan yang sanggup memberikan perkenanan yang melimpah di hidupku, dan aku mau berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang mengerjakan lebih baik dari apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya kita sanggup melewati setiap persoalan karena ada tangan Tuhan yang perkasa yang memegang hidupmu. Mari dengan sukacita katakan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Katakan lewat badai cobaan, lewat sukacita, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan baik di segala hidup kami, Tuhan baik di segala musim hidup kami, dan kami percaya anugerah Tuhan selalu ada menyertai dengan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan berdoa syafaat, nanti dengan kasih Kristus Ibu Era akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara agar aman, tertib, lancar, persiapan pemilu semuanya baik Tuhan. Dan tahun depan Kau memilihkan presiden dan calon presiden yang baik untuk kami Tuhan, wakil presiden yang baik untuk kami ya Tuhan. Itu Engkau yang memilih ya Tuhan, Engkau yang campur tangan agar Indonesia menjadi semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat persiapan gereja-gereja Tuhan menyambut Natal, agar damai sejahtera, sukacita, agar tidak ada kekacauan ataupun kerusuhan apapun Tuhan, agar damai sejahtera dan berikan cuaca yang baik juga untuk Natal untuk tahun ini Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, agar semua gereja-gereja di Indonesia Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan tolong juga gereja-gereja di Immanuel Community, persiapannya Tuhan Kau memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat wanita-wanita yang luar biasa ya Tuhan, agar menjadi penolong dan menjadi berfungsi yang baik, menjadi istri penolong yang baik buat suami, dan menjadi ibu yang baik buat anak-anak Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan, Kau campur tangan untuk
keharmonisan keluarga yang ada Tuhan, agar Tuhan menolong, Tuhan menjaga keluarga-keluarga yang baik Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Era dan tim yang sedang melayani. Ini tim wanita ya, melayani kita. Terima kasih ya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya, baik yang ada di yang dimanapun yang sedang mengikuti online pagi hari ini saat teduh pemuritan. Ya, suasana Natal sudah ada di mana-mana ya, di gereja, kemudian di mall, dimanapun ya. Kita sudah melihat lampu-lampu Natal, pohon-pohon Natal dan sebagainya ya. Ini menggugah kepada kita untuk kita mengingat bahwa kita akan merayakan kelahiran Yesus. Nah, kira-kira Bapak Ibu sedang mempersiapkan apa ini ya untuk persiapan Natal, di mana kita akan memberi sesuatu kepada Tuhan Yesus di hari ulang tahunnya ini ya. Banyak kita berpikir ya di hari Natal nanti, wah aku akan dapat kado yang besar, aku akan dapat sesuatu hal yang besar untuk hari Natal. Mungkin aku mau diajak makan-makan karena ini hari Natal. Bahkan ada anak kecil yang sudah mimpi, wah nanti aku mau dapat kado yang besar ya di hari Natal. Nah, ada banyak pemikiran yang sedang kita pikirkan saat-saat ini untuk menjelang Natal. Apakah boleh? Boleh, tapi bukan itu ya, bukan senternya, bukan itu ya, esensinya bukan itu saudara. Tapi di hari Natal adalah hari untuk mengingat bahwa Yesus lahir untuk menebus dosa saudara dan saya, dan dia dimuliakan sebagai Raja. Saudara, yuk kita mau belajar di bagian ini. Di hari Natal, apa sih yang akan aku berikan ya? Justru sebaliknya, apa yang harus aku berikan kepada Tuhan di hari Natal ini? Bukan sebaliknya, aku mau terima apa ya, tapi sebaliknya aku mau memberi apa kepada Tuhan. Nah, saya mau beri judul renungan pagi hari ini adalah kado spesial untuk Yesus. Nah, saudara sudah persiapkan kadonya ya untuk Yesus di hari Natal ini. Kita mengacu kepada satu pembacaan ayat di dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya. Bapak Ibu baca dari rumah, saya akan baca dari sini. Ini mengisahkan ya, ada orang Majus yang datang. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini kisah yang pastilah di hari Natal ini muncul ya. Ada banyak pengkhotbah, pembicara, hamba-hamba Tuhan menyampaikan akan kisah ini, di mana kelahiran Tuhan Yesus di sebuah kandang ya, di sebuah rumah yang kalau menurut ceritanya itu adalah rumah yang sebetulnya tidak layak untuk Yesus lahir. Lalu ada para gembala, domba-domba yang ada, terus orang Majus. Nah, ini adalah satu rangkaian kisah di mana Yesus kelahiran Yesus kita peringati. Pasti ini muncul ya di khotbah-khotbah, di renungan-renungan. Nah, pagi hari ini ayo kita mau belajar dari sikap orang Majus ya. Kita akan belajar dari sikap orang Majus ini. Apa sih kita belajar dari yang mana sih itu ya? Yang pertama adalah dia berusaha untuk mencari dan datang kepada Yesus ya. Ini diceritakan bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang dari timur, dan ini bukan orang-orang yang biasa. Orang yang kalau cari untuk ini wacana-wacana, cerita-cerita
Ini adalah orang-orang yang pintar saudara ya, para raja-raja ya dari timur, dan dia melihat bintang ya, melihat bintang yang sangat terang, dan dia percaya bahwa ada Mesias yang lahir, ada raja yang lahir. Nah, ada usaha untuk mencari dan datang kepada Yesus sang raja itu saudara. Perjalanan, kemudian tentang waktu, tenaga, dia gak pikirkan, tapi dia terus berusaha untuk mencari dan datang kepada Yesus. Poin yang pertama ini kita mau belajar dari sikapnya. Dari jauh-jauh dia gak ngerti di mana, tapi dia ada petunjuk bintang itu. Nah saudara, ini jadi teladan bagi kita saudara. Serepot apapun hidup kita, teruslah datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, tidak dipungkiri hidup kita dalam aktivitas sehari-hari pasti kita melakukan banyak hal. Kadang dari pagi sampai pagi lagi kita beraktivitas ya. Bahkan tidur itu hanya sekejap saja. Banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita pikirkan, banyak yang kita lakukan. Ada sebagian orang yang ditanya, loh kok kamu lama sih ndak ke gereja? Waduh repot, aduh repot ini. Loh kamu kok lama sih ndak ke gereja? Aku punya anak kecil baby ya, jadi aku ndak bisa datang, repot banget, nggak bisa ditinggal. Loh kamu kok lama sih nggak melayani Tuhan, nggak datang ke gereja? Waduh, ini pekerjaanku, bahkan hari Minggu itu paling rame-ramenya tokoku ya, jadi aku nggak bisa. Ada banyak alasan saudara. Ada banyak alasan yang sering kita lontarkan, kita ngomong bahwa kita nggak punya waktu untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk datang kepada Yesus, untuk mencari Yesus. Saudara harus hati-hati. Ini peringatan dalam hidup kita. Kalau saudara dibuat repot dalam segala kehidupan, sampai-sampai saudara gak bisa punya waktu untuk datang kepada Tuhan, maka ini sebagai warning saudara. Iblis sedang mengambil alih segala kegiatanmu supaya engkau tidak datang kepada Tuhan, supaya engkau tidak mencari Tuhan. Hati-hati, ayo kembali kepada Tuhan, ayo kembali kepada Yesus. Sekali lagi, serepot apapun hidup kita, teruslah datang kepada Yesus. Bu, tapi aku sakit, aku sedang sakit. Selagi saudara masih bisa berjalan, saudara mungkin kalau sakit parah sih kita maklum ya, kita pahami. Sampai gak bisa jalan kita maklumi. Tuhan pasti juga tahu. Tapi di hatimu harus ada perasaan, hati yang berkobar-kobar untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau engkau masih bisa berjalan, hanya batuk pilek, hanya mungkin pegel-pegel dan engkau masih bisa beraktivitas, ayo datang beribadah. Jangan jadikan alasan untuk engkau lari dari Tuhan. 1. Berusaha untuk mencari dan datang kepada Yesus. Serepot apapun hidupmu, teruslah datang kepada Tuhan. Yang kedua saudara, yang kedua adalah belajar dari sikap orang Majus ini adalah sujud menyembah. Nah, yuk kita mau coba gali lagi yang di bagian tadi ya, di ayat tadi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia.
Menyembah bukan sekedar ekspresi dalam ibadah. Saudara pernah ya, atau saudara sendiri melakukan, mengalami ketika saudara bertepuk tangan, diajak menyanyi dengan bertepuk tangan, lalu saudara tidak terasa saudara angkat tangan, saudara lompat, saudara bertepuk tangan dan serukan mungkin haleluya. Saudara tidak terasa seperti itu ya ketika berekspresi dalam menyembah Tuhan. Ya, itu memang ekspresi dalam menyembah Tuhan. Asal tidak dibuat-buat ya saudara. Dalam beribadah kita menyembah Tuhan. Nah, tapi dalam poin ini saya mau sampaikan bahwa bukan sekedar ekspresi. Kalau saudara disuruh oleh WL, pemimpin pujian, untuk bertepuk tangan, bersorak, melompat, bukan sekedar ekspresi. Menyembah bukan sekedar ekspresi, luapan hati dalam beribadah. Bukan hanya itu. Namun, perhatikan, menyembah adalah sebuah gaya hidup. Ya, bersama-sama ya, katakan ya dari rumah masing-masing, dari tempat saudara. Menyembah adalah sebuah gaya hidup. Menyembah itu harus merupakan gaya hidup kita, saudara. Kalau di gereja pada waktu beribadah bisa kita menyembah, bisa kita berekspresi. Tapi apakah ketika kita sedang sendirian, ketika kita sedang tidak ada orang, apakah itu kita lakukan, saudara? Saya bilang bahwa menyembah itu adalah sebuah gaya hidup, tidak dibatasi oleh situasi apapun. Engkau dimanapun berada, jadikan penyembahan ini kepada Tuhan itu merupakan gaya hidup. Contohnya gimana, Bu? Nah, saya punya pengalaman ya saudara. Saya pengalaman untuk saya bawa hidup saya untuk terus menyembah Tuhan. Dan saya mau praktekkan, ini merupakan gaya hidup saya. Jadi setiap pagi itu tugas saya mengantar anak ke sekolah gitu ya. Sambil setir gitu. Sambil setir saya biasanya setel ya. Kalau tidak radio atau saya sendiri ambil kesempatan itu ya, setel lagu-lagu begitu, lagu-lagu penyembahan. Ketika sepanjang jalan itu hati saya, walaupun saya nggak merem ya saudara, jangan kalau setir ya nggak boleh merem ya, nggak boleh pejamkan mata. Tapi hati saya menyatu dengan Tuhan, saya naikkan penyembahan itu. Bahkan saya pernah mengalami saudara, di saat-saat saya sedang punya masalah, saya gunakan kesempatan itu untuk menyembah Tuhan. Tidak saya sadari, saya mengeluarkan bahasa lidah, bahasa roh yang membuat dan membangun manusia roh saya. Dan tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah mobil saya ya. Ketika saya sedang setir saudara, saya merasakan hadirat Tuhan sedang memenuhi saya. Dan beban itu terasa terangkat saudara. Beban itu terasa, aduh terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau hadir. Nah, yang saya maksud penyembahan itu merupakan gaya hidup. Kita tidak dibatasi dalam ibadah saja, tapi dalam keseharian. Ibu-ibu yang sedang masak, ibu-ibu yang sedang ada di rumah, sedang mungkin bersih-bersih ya. Bapak-bapak yang sedang bekerja. Kita tidak seperti kayak ibadah di gereja gitu ya. Nanti kalau dilihat orang lain ini ngapain gitu ya. Tapi yang penting hatimu nih loh saudara, hati kita ini loh ya, punya gaya hidup menyembah. Saudara bisa nyanyikan penyembahan di tengah-tengah saudara sedang memasak, saudara sedang membersihkan, saudara sedang bekerja. Dalam hatimu ada penyembahan kepada Tuhan, ada kontak kepada Tuhan. Nah, ini yang dinamakan menyembah adalah sebuah gaya hidup.
Yuk, kita mau berikan hidup kita di hari Natal ini. Kita ubah gaya hidup kita untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga saudara, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memberi persembahan terbaik. Mari kita mau berusaha untuk memberi persembahan yang terbaik. Bu, saya itu orang miskin, saya tidak bisa memberi kepada Tuhan persembahan yang besar seperti orang-orang kaya seperti itu. Saya nggak mampu, Bu. Tuhan tidak menilai seperti itu, saudara. Yang dimaksud persembahan yang terbaik itu adalah hidupmu sendiri dengan sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut. Saudara mungkin berkata, aku gak bisa memberi keuangan yang besar untuk gereja. Aku gak bisa nolong orang-orang yang ada di sekitar dengan harta bendaku. Aku gak bisa, aku gak punya. Tapi Tuhan maksudkan dalam hidupmu, hidupmu sendiri menjadi persembahan yang terbaik. Kalau yang namanya terbaik, saudara harus jaga hidup itu sehingga menjadi persembahan yang baik. Kalau dikatakan persembahan yang baik itu keluar dari hidupmu sendiri, ya makanya dijaga supaya persembahan hidupmu itu menjadi persembahan yang terbaik. Caranya gimana, Bu? Caranya adalah ayo jaga hidupmu baik-baik, saudara. Kita tidak mau dikotori oleh suasana keadaan dunia yang semakin tidak baik ini. Ketika kita melihat dunia tidak baik, kita ditekan dengan problem masalah, kita ditekan dengan keuangan, kita ditekan dengan masalah sakit penyakit, sehingga kita berkata, wes podo wae, ngikut Tuhan sama enggak ngikut Tuhan ya podo wae, hidupku sengsara. No, stop. Saudara enggak boleh berkata seperti itu. Kalau saudara mau memberikan persembahan yang terbaik, jaga hidupmu, jaga perkataanmu, jaga yang ada di dalam tubuhmu. Caranya gimana, Bu? Ya setiap pagi engkau harus terus menjaga kedekatan dengan Tuhan. Jaga hidupmu. Meskipun banyak tekanan, tetap jaga hidupmu untuk terus kontak kepada Tuhan, terjalin kepada Tuhan. Maka saudara, dengan sendirinya hidupmu itu terjaga, perkataanmu terjaga, tingkah lakumu terjaga. Engkau terus kontak dengan Tuhan. Engkau meskipun ada tekanan, tapi engkau terus tetap mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Ketika sakit penyakit sedang menyerang, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Engkau terus tetap jaga. Maka saudara, Tuhan menilai, oh ini anakku, meskipun ada tekanan, tapi kok dia mau datang kepadaku, dia mau memberikan persembahan hidupnya kepadaku. Saya sangat percaya kok Tuhan. Saya sangat percaya saudara bahwa ketika kita melakukan seperti itu, Tuhan kita tuh adalah Tuhan yang melihat, saudara. Tuhan yang ngerti, Tuhan yang melihat. Maka ada waktu tertentu saudara ditolong oleh Tuhan. Maka balik lagi kepada hidup kita. Ayo kita mau perbaiki hidup kita supaya kita menjadi persembahan yang terbaik. Tapi ada makna yang lain bahwa kalau saudara diberkati oleh Tuhan, saudara dipakai oleh Tuhan menjadi tangan kepanjangan. Saudara diberkati dalam usaha, saudara diberkati dalam kesehatan, saudara diberkati dalam usaha apapun. Maka ayo berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu apa?
lewat pemberian hidupmu, lewat pemberian keuanganmu, lewat engkau melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak bersungut-sungut. Ya, aku sudah memberi persembahan ya, tapi apa ya balasannya? Stop. Ayo kita mau namanya memberikan yang terbaik. Jadi dari keluar dari hati kita, sepenuh hati kita. Ini loh sebuah pengabdian ya. Ini loh Tuhan, sebuah pengabdianku, aku memberikan persembahan. Kemarin saya sedikit menyinggung ketika saya melayani di lansia. Saya katakan bahwa ketika kita memberikan persembahan yang terbaik itu seperti gini, di Solo itu ada sebuah keraton, saudara. Keraton. Suatu hari saya sempat pergi ke sana karena mengantar ya orang dari luar negeri kepingin ya lihat keraton gitu ya. Nah, ketika kami datang dan kami sempat bertemu dengan para abdi dalam gitu ya. Mereka masih pakai loh saudara, mereka masih pakai pakaian-pakaian yang abdi dalam itu. Dan sudah tua-tua saudara, sudah sepuh-sepuh gitu ya. Nah, cerita punya cerita ya, mereka itu mengatakan bahwa mereka itu mengabdikan, memberikan persembahan hidupnya kepada raja ya, kepada tuannya. Ada cerita juga ketika dia menghadap tuannya, dia nggak berani berdiri saudara, dia berikan ya sepenuhnya untuk mengabdi. Dia kalau datang ke begitu ya, ada sikap jengkeng ya, sikap jengkeng bersimpuh gitu ya. Dia jalan sampai ke tempat itu tuannya, rajanya ya. Nah sampai sekarang pun masih ada beberapa keturunan-keturunannya yang masih ada saudara. Dia abdikan, dia berikan persembahan hidupnya. Dan cerita punya cerita, mereka tidak digaji pun tidak jadi apa-apa, asal dia berikan hidupnya mengabdi kepada tuannya. Wow, luar biasa. Dia dengan sepenuh hati mengabdi ya, memberikan persembahan hidupnya, tidak digaji, tidak apa-apa. Kalau saudara saya bayangkan, wow luar biasa ya. Saya bilang kita hamba-hamba Tuhan aja kita itu dapat gaji saudara ya, kita itu dapat gaji, kita diberikan berkat, masih ngomel lagi ya. Ayo sadar, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut, tidak dengan pamrih. Ayo berikan persembahan yang terbaik untuk Dia. Haleluya saudara. Ketika saya persiapkan ini, saya sangat diberkati. Sebelum saya sampaikan, saya sudah diberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hidupku untuk mengabdi kepadamu. Kado spesial yang akan saya persembahkan kepada Tuhan adalah saya mau terus datang kepada Tuhan apapun masalah dalam hidup, mau sujud menyembah kepada Tuhan dan mau memberikan persembahan yang terbaik. Di hari Natal ini saatnya saya memberi. Natal adalah saatnya memberi. Saudara persiapkan dari sekarang, kita mau memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Mari sembah Dia. Kau ku sembah,
Engkau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari taruh tanganmu di dada sebagai penyataan kita. Tuhan, saya mau memberikan kado spesial di hari Natal ini. Saya mau terus datang menyembah-Mu. Saya terus mau mencari Engkau, datang kepada Yesus. Serepot apapun, saya mau berusaha datang kepadamu. Tuhan, ampuni selama ini. Kalau hanya sedikit sakit saja, saya sudah lupa kepadamu. Hanya sedikit pekerjaan saja, saya sudah tidak ingat lagi. Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Ketika saya meninggalkan Engkau, saatnya saya mau balik kepada Engkau. Saya mau sujud kepadamu. Saudara, ayo gunakan penyembahanmu sebagai gaya hidup setiap hari. Menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Di saat apapun, terus ambil kesempatan menyembah kepada Tuhan dan berikan persembahan yang terbaik. Selama ini saudara berkata, Tuhan, aku tidak mampu memberikan yang terbaik bagimu. Stop saudara, berusahalah memberikan hidupmu yang terbaik, waktumu yang terbaik, hartamu yang terbaik, pelayananmu yang terbaik untuk Tuhan. Tetap taruh tanganmu di dada. Kita nyanyi sekali lagi dan ayo sungguh saudara, engkau dari rumah, di tempat engkau sedang berada, ayo sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin amin. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Waktu dan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Mu, Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan. Kami percaya minggu ini adalah minggu kemenangan, minggu yang penuh kasih, penuh damai Tuhan. Karena Tuhan ada bersama kami. Kami menyerahkan semua persiapan Natal yang sedang dijalankan. Kiranya semua akan dengan semangat di Efrata menyiapkan Natal ini. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan pakai dengan dahsyat Bu Yemima menjadi alat Tuhan dan semakin luar biasa bersama Tuhan. Memberkati kami semua. Bahkan sepanjang minggu ini kami akan melihat kebaikan Tuhan tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat dalam Tuhan. Tuhan memberkati.